dan kita bisa langsung aduk. Ini sangat banyak sekali busanya kawan-kawan. Ini artinya trichoderma dalam puncak performa terbaik. Makanya di sini saya sering tekankan untuk kawan-kawan, jika mengurangi pupuk kimia, kawan-kawan harus imbangi dengan pupuk organik nanti agar tanamannya tidak kurang. Untuk buahnya sudah ada yang mulai besar kawan-kawan, seperti ini. Nanti 25 harian lagi kayaknya sudah. Nanti kita akan tambah dosisnya kawan-kawan. Ini hanya strategi awal saja sebagai penguat dari tanaman agar terhindar dari yang namanya serangan layu. Sahabat Tani, senang rasanya kita kembali bertemu di video kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang perlindungan tanaman cabai rawit agar terhindar dari yang namanya layu fusarium. Oke, hari ini kita hanya sedikit menggunakan bahan-bahannya kawan-kawan. Yang pertama kita menggunakan agensi hayati, kemudian kita tambahkan dengan pupuk organik sebagai penopang pupuk kimianya. Karena kita di sini mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nanti sehingga jika kita tidak imbangi dengan pupuk organik, nanti tanamannya bukan malah subur tapi malah kurus kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui, jika tanamannya kurus itu buahnya tidak akan optimal. Makanya di sini saya sering tekankan untuk kawan-kawan, jika mengurangi pupuk kimia, kawan-kawan harus imbangi dengan pupuk organik nanti agar tanamannya tidak kekurangan nutrisi. Sebelum itu kita akan sepil tanamannya, baru kita langsung masuk pada proses aplikasi dari bahan-bahan yang kita akan gunakan hari ini. Kita awali dengan lahan bagian atasnya. Kawan-kawan, hari ini pertanggal 18, ini artinya tanaman sudah berusia sekitar 56 harian. Kemarin kita menanam di tanggal 22. Untuk performa tanamannya sudah mulai menunjukkan calon-calon cuan kawan-kawan, seperti ini. Di sini memang ada yang kelihatan tidak, di ketiaknya tidak ada bunga. Itu kemungkinan entah rontok atau bagaimana. Biasanya memang di awal banyak seperti itu masalahnya kawan-kawan. Tapi tidak apa, ini dikarenakan kita juga mengurangi pupuk kimianya, sehingga bunganya kemungkinan ada yang rontok. Tapi kita sudah suplai dengan pupuk organiknya sebagai penopang pupuk kimianya. Nanti kita akan tambah dosisnya kawan-kawan. Ini hanya strategi awal saja sebagai penguat dari tanaman agar terhindar dari yang namanya serangan layu. Di sini kemarin yang kita katakan keriting sudah mulai sembuh, sudah menunjukkan tanaman akan sembuh. Ini kemarin kita lambat melakukan penyepraian sehingga tanaman ada yang terserang keriting seperti ini. Ini hasil dari penyepraian sebelumnya dan sudah mendapat hasil seperti ini dan tanamannya sudah akan pulih. Oke, buahnya sudah lumayan banyak yang terbentuk dan memasuki proses pembesaran buahnya. Nanti sebentar lagi kita akan masuk pada proses pencegahan lalat buahnya agar buah tanaman terhindar dari yang namanya rontok buah. Untuk lahan bagian atasnya seperti ini. Kemarin kita juga aplikasikan herbisida kawan-kawan untuk menghalau pertumbuhan rumput. Ini sebenarnya sudah lambat. Sedikit tips singkat untuk kawan-kawan yang ingin mengendalikan gulma di lahan itu, usahakan jangan sampai gondrong begini baru kalian melakukan penyepraian kawan-kawan. Nanti itu lebih sulit untuk dikendalikan karena tanamannya sudah terlalu rimbun. Nanti dosis penggunaannya pun lebih tinggi dan untuk penggunaan herbisidanya lebih banyak. Saya sarankan untuk yang baru tumbuh itu bisa kawan-kawan langsung lakukan penyepraian agar menghemat dari herbisida yang kita gunakan. Seperti ini lahan bagian atasnya. Ini bawahnya lagi kawan-kawan. Seperti ini. Kita belum melakukan perempelan. Untuk daun-daun bagian bawah sudah banyak yang menguning. Ini artinya daun sudah mulai tua dan perlu dilakukan perempelan untuk memaksimalkan sinar matahari menembus dari batang agar batang tersinari dengan optimal. Kita sepil lahan bagian bawahnya juga kawan-kawan. Sekarang kita lihat perkembangan tanaman cabai rawit lokal kami. Ini lihat sudah tinggi-tinggi sekali. Ini sudah sama kawan-kawan dengan kalibernya. Kemarin kita habis melakukan perempelan tunas air. Tentunya ketika kita melakukan perempelan, tanaman akan tumbuh ke atas dan lebih tinggi. Ini ada yang mati kawan-kawan. Ini kemarin kita melakukan penyulaman, tapi inilah kelemahannya ketika kita menyulam menggunakan tanaman yang besar. Kemarin yang gemidi di sini kita lakukan penyulaman malah mati dia. Karena terlalu tua, bibitnya terlalu tua kita pakai untuk nyulam. Sulit untuk hidup kawan-kawan. Penampakannya seperti ini. Nanti kita akan bersihkan paritnya ini, kita spray. Sudah lambat sebenarnya.
Di sini juga banyak yang sudah bercabang. Untuk cabai rawit lokalnya ini buahnya besar-besar sekali kawan-kawan. Semoga saja sesuai dengan harapan kami di sini. Oke, saya rasa untuk sepel tanamannya segini saja ya kawan-kawan. Kita langsung lanjut pada proses pencampuran obat-obatannya. Baik, ini merupakan trichoderma yang telah kita aktifasi selama 1 hari kawan-kawan. Kemarin kita telah melakukan aktivasi. Pada aktivasinya kita menambahkan gula sebanyak 250 gram. Tentunya untuk memacu atau mengembangbiakkan dari trichoderma. Kita lihat seperti ini. Ini artinya trichoderma dalam performa terbaik. Oke, setelah itu kita tambahkan elemen yang kedua. Elemen yang kedua di sini kita memakai pupuk organik sebagai pupuk penopang pupuk kimianya agar tanaman tidak kekurangan nutrisi. Kita menggunakan pupuk Supernasa. Di sini kita memakai satu kemasan botol ini sekitar 250 gram. Kita gunakan 250 gram per 200 liter air. Kita langsung campur saja. Dan kita bisa langsung aduk. Ini sangat banyak sekali busanya kawan-kawan. Ini artinya trichoderma dalam puncak performa terbaik. Kemarin di sini kita memakai 6 takaran ini artinya per ember besar nanti kita kasih 2 takaran ini. Oke, kita langsung cairkan kawan-kawan lalu kita aplikasikan pada tanaman. Kita tambahkan 2 takaran ini. Untuk dosisnya kita mengucurkan per tanamannya ini sekitar 200 sampai 250 ml per tanamannya. Oke kawan-kawan semua, sebelum kita akhiri, kita akan simpulkan dulu untuk perawatan di 56 HST ini. Di hari ini kita melakukan perlindungan khususnya untuk melindungi akar agar tanaman terhindar dari yang namanya serangan layu fusarium. Yang pertama, di sini kita menggunakan agensi hayati berupa trichoderma yang sebelumnya telah kita aktifasi selama 1 hari. Ini bertujuan agar trichoderma yang kita berikan pada saat kita aplikasikan itu berada pada performa terbaiknya. Nanti perlindungannya akan menjadi lebih maksimal. Kerja dari mikroba atau trichodermanya akan lebih optimal. Sehingga dari kasus layu fusarium dapat kita tangani. Kemudian poin yang kedua, di sini kita menambahkan pupuk organik, yaitu pupuk organik NASA. Di sini selalu rutin saya gunakan agar tanaman tidak kekurangan unsur hara karena di sini kita mengurangi pupuk kimianya. Alhasil di sini tanamannya sudah banyak yang berhasil menumbuhkan buah dan tak jarang buahnya yang double-double kawan-kawan. Kalau
masalah kerondokan, memang ada kerondokan, tapi itu sebatas wajar saja. Walaupun kita menggunakan pupuk kimia juga pasti ada yang rontok, kawan-kawan. 1-2 itu pasti ada. Untuk kerondokannya di sini hanya pada batas wajar saja, tidak terlalu parah, tentunya tidak mengurangi dari potensi tanaman cabai kita. Tentunya penggunaan pupuk Supernasa ini juga dapat memaksimalkan dari produktivitas, kemudian dari pertumbuhan tanaman cabai itu menjadi optimal, karena sudah sering saya pakai di pengalaman sebelum-sebelumnya, kita sering memakai pupuk ini. Oke, disclaimer lagi, saya di sini tidak promosi, kawan-kawan. Saya murni berbagi berdasarkan pengalaman kami di sini. Bertahun-tahun kami menjalani ini. Pada hari ini kita berkesempatan untuk memberikan referensi untuk kawan-kawan semua. Untuk buahnya sudah ada yang mulai besar, kawan-kawan, seperti ini. Nanti 25 harian lagi kayaknya sudah ada yang merah tentunya. Di sini dataran terendah biasanya 75 HST sudah bisa melakukan pemetikan atau sudah ada buah yang mulai merah. Semoga saja bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan sepil batangnya terlebih dahulu, kawan-kawan. Ini kita melakukan perempilan semua. Untuk di sini hanya batang tunggal saja. Ini tanamannya ada double, semua double, sehingga kami berani menyisakan hanya 1 tunas saja. Kita menggunakan pola perawatan 1 batang, kawan-kawan. Nanti ini batangnya akan cepat besar. Sekarang saja sudah mau sama dengan jempol saya. Oke, lumayan bagus perkembangannya, kawan-kawan, walaupun kita minim menggunakan pupuk kimia. Semoga saja bisa menghasilkan sesuai yang kita harapkan, kawan-kawan. Oke, kita akan lanjut nanti pada proses pembosteran pupuk, terutamanya untuk membesarkan buah di umur 60 HST, kawan-kawan. Untuk kawan-kawan pemula, kawan-kawan wajib subscribe channel ini jika kawan-kawan ingin mendapat referensi untuk menanam cabenya. Oke, kawan-kawan, di sini kita belajar bersama. Di sini bukan saya bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan kawan-kawan, karena di sini pun saya masih belajar dan tentunya banyak yang saya belum ketahui tentang tanaman cabai rawit. Oke, untuk kawan-kawan yang baru mampir jangan lupa subscribe ya, kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang telah setia menonton video-video dari channel kami, saya ucapkan terima kasih. Semoga kawan-kawan diberikan kelimpahan rezeki dan mendapat kesuksesan tentunya pada saat kawan-kawan menanam cabai rawit. Oke, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.